Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadan Kafafi, NIM 2201031100066. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu dan tren digital learning dengan materi pembelajaran mobile, tren dan juga tantangan. Nah, apa sih pembelajaran mobile itu? Sebelum kita membahas pembelajaran mobile, perlu kita ketahui bahwasanya seiring dengan era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang sangat cepat, sehingga interaksi dan penyampaian informasi akan berlangsung dengan cepat. Dalam era globalisasi ini, persaingan juga akan terus meningkat. Di dalam bidang pendidikan, tentunya pemerintah tidak akan kalah dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempermudah proses pembelajaran. Di dalam dunia pendidikan, pada zaman sekarang ini, di kalangan pelajar banyak sekali penggunaan smartphone yang setiap harinya dibawa ke sekolah. Kebanyakan para siswa menggunakan smartphone hanya untuk game dan juga media sosial, sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Maka dari itu, untuk menanggulangi masalah tersebut, alangkah baiknya smartphone digunakan dalam pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan mandiri melalui smartphone yang mereka punya. Dengan smartphone, konten pembelajaran dapat dikemas dalam bentuk yang lebih menyenangkan dan menenangkan. Melalui pembelajaran mobile, pembelajaran dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Nah, pembelajaran mobile atau mobile learning adalah pembelajaran yang menggunakan perangkat mobile seperti HP, smartphone, laptop, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ialah tren dan juga tantangan pembelajaran mobile. Yang pertama, tren pembelajaran mobile. Salah satu tren utama dari pembelajaran mobile adalah kemudahan akses. Pembelajaran mobile menawarkan akses yang lebih luas dan fleksibilitas waktu, di mana para siswa memungkinkan untuk belajar dari mana saja dan juga kapan saja. Yang kedua ialah penggunaan aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan dapat mendukung pembelajaran dengan memberikan materi, latihan, dan juga soal-soal yang lebih interaktif, di mana dapat mempermudah siswa untuk memahami materi, konsep-konsep tertentu, dan juga meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya yang ketiga ialah pembelajaran berbasis game, di mana menggunakan elemen-elemen permainan seperti poin, tantangan, dan penghargaan dalam pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membuat pembelajaran lebih asik dan menyenangkan. Dan yang keempat adalah pembelajaran kolaboratif, di mana pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa, baik secara virtual maupun secara langsung, untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah tantangan. Yang pertama, keterbatasan jaringan dan akses internet. Akses internet yang terbatas atau tidak stabil dapat menghambat proses pembelajaran berbasis mobile, di mana hal tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengakses materi atau mengikuti kelas secara online. Yang kedua yakni perangkat yang terbatas. Keterbatasan perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone yang kurang memadai dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga, gangguan dan distraksi, di mana pada saat menggunakan mobile seperti smartphone, rentan terhadap gangguan, baik dari lingkungan sekitar maupun dari media sosial
di dalamnya. Dan yang keempat, isu keamanan dan privasi, di mana penggunaan platform digital dalam pendidikan bisa menimbulkan resiko kebocoran data. Dan yang kelima ialah keterbatasan metode pembelajaran interaktif. Pembelajaran online seringkali kesulitan menawarkan interaksi langsung yang mendalam antara pengajar dan juga siswa. Selanjutnya adalah teori pendukung pembelajaran mobile. Teori yang pertama yaitu teori konstruktivisme, di mana teori ini menyatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi individu dengan lingkungan dan pengalaman sebelumnya. Dengan melalui pembelajaran mobile, siswa dapat mencari informasi sendiri melalui platform-platform yang telah tersedia di dalam smartphone atau mobile. Yang kedua adalah teori konektivisme, di mana teori ini menganggap pembelajaran terjadi melalui jaringan dan koneksi antara berbagai informasi dan sumber daya. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak hanya terbatas pada satu individu, namun juga dapat diperoleh melalui hubungan antara individu dengan sesama lainnya. Yang ketiga adalah teori pembelajaran mandiri atau self-direct learning theory, di mana teori ini menekankan pentingnya kemampuan individu untuk mengatur dan mengelola proses pembelajarannya sendiri. Dan melalui pembelajaran mobile, tentunya siswa dapat mencari informasi maupun materi sendiri dan dapat dilakukan di manapun dan kapanpun. Yang keempat adalah teori pembelajaran kolaboratif. Melalui pembelajaran mobile memudahkan siswa untuk berkolaborasi tanpa dibatasi jarak dan waktu. Berikutnya ialah hasil penelitian terdahulu. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran berbasis mobile merupakan salah satu penerapan gaya belajar abad ke-21. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran sejenis ini, pembelajaran mobile, dapat membantu meningkatkan performa akademik peserta didik berupa hasil belajar kognitif dan motivasi belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah implementasi pembelajaran menggunakan smartphone dan tablet atau mobile dapat memberikan dampak positif terhadap dimensi kognitif, metakognitif, afektif, dan sosial budaya. Smartphone atau tablet dan juga laptop dapat memiliki kekuatan untuk mentransformasi pengalaman belajar. Media pembelajaran jenis ini memungkinkan peserta didik belajar tidak terbatas oleh waktu dan tempat dengan aplikasi yang menarik. Berikut ini merupakan referensi dan juga sumber penguatnya.